Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcastnya luar biasa, bebas, mengudara dan bertalenta bersama saya Al Ghazali dan juga Saya Aldila. nah, buat teman-teman semuanya, eh, saya akan memperkenalkan sosok yang ada di sebelah saya ini. Dia bernama Aldila Patrista Kumaladewi. Dia berprofesi sebagai konten kreator juga, akuntan juga, terus koki juga. Tapi hobinya itu unik sekali. Hobinya yaitu uh, membuat salad buah. Nah, kita akan mengulik bisnis apa saja yang dia buat. Mari kita saksikan bersama-sama sampai selesai. So, stay tune terus ya. Oke, Mbak Dila. Sebelumnya kita belum kenal ya. Iya, Tapi saya ngulik-ngulik di internet, di di Instagram ya Mas ya. ya di sosmed, di internet. Saya searching searching itu muncul namanya Aldila dari Kartasura kalau nggak salah itu. Nah, Iya, betul. itu mbaknya itu umur berapa ya kalau boleh tahu? Buat sekarang apa buat maksudnya umur berapa mulai Umur nyoba salad buah kayak gitu? umur berapa eh, Anda itu memulai untuk beride bisnis itu? Apakah mulai dari SMA, di sekitar umur 15 tahunan, atau dari SMP bahkan sudah mendarah daging dari Anda sendiri dari sejak lahir? Kalau mulai lebih ke punya jiwa bisnisnya itu tuh pertama itu mulai dari SMA sekitar kelas 3. Itu berarti umur berapa ya Mas Umur ya? 17 ya Kak? Iya. Sekitar gitu ya. Nah, Berarti ya masih remaja ya lah. iya, nah itu tuh dimulai karena kan kakak saya itu kebetulan selisih sama saya itu 3 tahun. Jadi Ya dia ya. waktu saya SMA Hmm, dia kuliah tapi yang semester akhir, jadi kan agak-agak lowong gitu kan. ya. Maksudnya mata kuliah juga udah diambil semua. Terus dia tuh nyoba bikin salad buah di rumah. Terus nyari-nyari resep kayak gitu, di combine antara yang bahan yang satu sama bahan yang lainnya itu nanti cocok apa enggak kayak gitu. Terus pas dicoba itu eh lumayan, Enak ya. ya lumayan. Itu Terus pertama kali bikin langsung, ini resepnya gitu, atau mengalami banyak percobaan agar bisa mendapat rasa yang enak seperti itu? kalau yang pertama itu kan mungkin nggak selalu harus tiba-tiba celing gitu Ya, ya. benar-benar. Nah, jadi butuh beberapa kali cobaan waktu bikin, terutama itu yang susah kuahnya. Maksudnya Oh, yang ya apa ya. ya namanya ya? Yang Ya, yang dibalurin di buahnya itu ya. loh. Nah, itu karena nyari-nyari di internet itu kebetulan kalau mau bikin kuahnya bahan-bahannya itu agak banyak gitu loh, Mas. Sedangkan Ribet ya, Pak. iya, sedangkan dari kakak saya sendiri aja pengennya tuh yang simple. Kalau bisa tuh 2 bahan aja itu udah cukup kayak Bahan. gitu. Terus akhirnya dicoba-coba, awalnya itu pakai yogurt lah, pakai mayones, pakai susu dan segala macam. Terus kok makin lama kayak pertama itu pakai yogurt, terus kayak mungkin dirasa tuh kayak kurang pas gitu ya. Akhirnya dicoba-coba lagi, akhirnya bikin kuahnya cuma pakai 2 bahan aja kayak gitu. Wah, ini buat kamu semua yang ingin tahu resep rahasianya apa sih Kak, kalau boleh tahu resepnya itu? Kalau buat kuahnya itu aku pakainya mayones sama susu aja, susu kental manis. Itu takarannya seberapa Kak, kalau boleh tahu? Kalau
misal ukuran cupnya itu kan beda-beda ya pasti. Iya. Ada yang 500 mili atau 50 atau gimana tuh. Kalau biasanya tuh bikinnya Biasa yang kakak jual aja berapa? Berapa yang mili? 300 mili. Oh 300 mili, oke. Yang agak mini tapi nggak mini banget, nggak gede juga. Itu tuh biasanya pokoknya eh 1 banding, pokoknya balance gitu loh Mas. Oh ya, balance 1 banding berapa? Antara mayonesnya sama susunya itu tuh balance. Nanti kalau misal kebanyakan mayonesnya kemanisan, takutnya kalau misal buahnya juga udah manis kayak gitu. Itu jadi harus dibalancein aja buat takarannya. Kalau susunya itu pakai yang merek tertentu atau semua susu sama aja atau Semua yogurtnya susu juga? sama aja. Atau Nggak pakai mayones? yogurt. Oh ya, pakai mayonesnya itu merek apa gitu? Kalau mayones Atau aku bikin sendiri Kak mayonesnya? Jangan-jangan. Nah, ini buat teman-teman nih yang bisa bikin mayones, siapa tahu bisa saling bertukar. kalau mayonesnya kebetulan nggak sempet. Mhm. Terus mayonesnya itu aku pakai yang mereknya Maestro. Oh, Maestro ya. Terus buat susu kental manisnya Kalau itu bentar Kak, kalau aku potong, kalau mayones itu kan cepet basi ya Kak. Ya itu misal kayak kita bikin itu biar nggak mubazir itu gimana Kak? dimasukin ke freezer. Pokoknya diusahakan jangan sampai kena suhu yang panas kayak gitu. Biar rasanya juga tetap sama kayak gitu. Oke. Terus kalau susu kental manisnya aku pakai yang merek Carnation. kan Oh, bukan. Frisian Flag. Oh, Frisian Flag. Ya itu pakainya itu. Udah Tapi cuma kan 2 bahan aja. nah, tapi kan mungkin beda tangan kan beda rasa gitu loh. Jadi kayak meskipun kalian nanti bikin yang mungkin resepnya hampir sama, yang atau sama persis pun mungkin belum tentu sama apa yang dijual oleh Kak Dila gitu. Sekalian promosi nih Mbak buat eh, produk jenengan nih. Oh ya. Terus apa lagi Mbak? Kalau buat itu kan tadi buat kuahnya. Ya kalau buahnya sekarang. Buahnya itu aku pakainya buah apel, buah melon, buah Untuk ya lanjut dulu buah Kak. semangka, terus ada buah anggur sama stroberi, sama dikasih jelly juga. Oh, dia ada jelinya itu ya bikin sendiri ya pasti ya. Iya, jadinya bikin sendiri. Tapi cari kalau bisa nek punya aku carinya yang agak asem jadinya karena kan semuanya udah manis gitu loh. Terus? Jadi biar nggak, maksudnya di lidah itu juga nggak begitu enak gitu takutnya. Kayak Mbak rada ganggu iki Mbak. Iya. Ya. Oke, Oke, Mas, ya ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dimit sambil diminum nggak apa-apa. Takaran buahnya itu sendiri itu kalau misalkan apel nih, satu apel itu bisa buat berapa cup atau Oh ya. satu stroberi bisa berapa banyak? Biasanya itu satu apel itu bisa bikin 2 cup atau 3 cup. 2 cup. Terus tapi biasanya aku belinya tuh yang mungkin sekitar dikira-kira aja gitu, kayak 5 kilo. enggak itu punya kan. Oh, Kayak 1 kilo itu udah banyak, itu udah hampir 7 cup itu udah dapet. oh itu kayaknya merendah mungkin. Sama Pak, ya kalau semangkanya itu kan ada tuh semangka yang Oh, kalau irisan. dijual, nah Irisan setengah atau seperempat gitu ya. ya karena kalau satu bundel itu jadinya jadi hampir 20 cup itu. Wah, tapi kan kakak kan produksinya sehari itu bisa sampai 50, 70 gitu kan. Iya, mungkin buat ide para pemula ya ini ya kayak. Nggak apa-apa, bisa dicoba di rumah Kalau karena bahannya juga simple. tips and tricksnya untuk yang mau bermula berbisnis gitu, baik dari sektor makanan, sektor kuliner ataupun sektor manapun Kak, bisa dibagikan cerita Kalau mau motivasinya. mulai bisnisnya itu yang pertama jangan ragu-ragu. Oke, yang tetek ya Kak? Iya,
coba aja dulu gitu loh. Kalau urusan laku apa nggak laku itu nanti terakhir. Yang penting kita berani buat nyoba dulu, buat memproduksikan produknya sendiri terus dipasarkan. Kan juga sekarang kan cara buat mempromosikan sebuah produk itu kan nggak harus dari apa ya, kayak sebar pamflet terus dari mulut ke mulut kayak gitu kan, bisa itu. pakai bisa Benar-benar. lewat sosial media kan sekarang terus kayak TikTok kayak gitu itu kan lumayan agak cepet ya informasinya kayak Apalagi gitu. dari mulut ke mulut itu tadi yang paling bikin trusted gitu, paling percaya, karena kan kalau dari mulut ke Reviewnya mulut gitu. reviewnya langsung dari teman sendiri mungkin gitu, atau dari kamu sendiri nyobain gitu kan. Itu sih menurut aku yang dari sekian banyak cara promosi, menurut aku yang paling ngena itu ya dari mulut ke mulut itu tadi, karena ya bisa langsung bisa membayangkan lah gimana rasanya. Kalau sekarang kan promosi zaman sekarang itu kayak lewat Instagram terus kita bikin invite apa ya, kayak grand opening, Grand terus nanti openingnya. di tag terus di repost kan, jadi teman-temannya kayak "Ih, ini kayak Kok apa kok aku nggak dapat kayak gitu aku loh, pengen jadi dong kayak dateng kepo gitu ya. ya gitu. Itu juga promosi lewat media sosial kayak gitu. Oke, mungkin itu tips dan triknya serta rahasia-rahasia dari Mbak Dila yang mungkin bisa teman-teman eh, ambil yang manfaatnya itu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan bahas mengenai tentang rincian-rincian soal keuangan untuk memulai berbisnis buat para pemula dan juga bisnis-bisnis yang bisa dikembangkan yang sudah kamu mulai gitu. Oke, cukup sekian saja dari aku dan juga Mbak Dila. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.